Oymyakon merupakan sebuah kota di Republik Sakha, Rusia. Kota ini terletak di bagian timur negara itu. Bermuara di Sungai Indigirka, kota ini merupakan kota terdingin di bumi. Dan rekor suhu terendah di kota ini berada pada tanggal 26 Januari 1926 dengan suhu mencapai minus 71,2 derajat Celcius. Bagaimana kehidupan di kota ini? Berada di pedalaman Siberia, desa Oymyakon memiliki tantangan tersendiri. Suhu dingin yang luar biasa menjadi hal yang permanen di desa itu. Lokasinya hanya beberapa ratus mil dari lingkaran Arktik dan mencapai rekor suhu terendah minus 71,2 derajat Celcius. Wisatawan yang bertandang ke desa itu dipastikan bakal merenungi keberadaannya di tempat tersebut. Namun juga bakal terheran-heran melihat warga desa hidup di sana. Jika ada di sana, kamu pasti akan heran bagaimana orang Oymyakon dapat beraktivitas pada suhu se-ekstrim ini. Dalam kesehariannya, orang-orang desa menggunakan jaket dan syal berbulu tebal. Menariknya, sinar matahari menjadi salah satu hal yang mewah di Oymyakon. Sebab pada musim dingin, masa siang hari hanya bertahan 3 jam. Sementara pada musim panas, siang hari bisa mencapai 21 jam. Lebih lanjut, tanah di desa ini bisa beku secara permanen karena iklim subarktik ekstrim. Meski saat ini berpenghuni, tapi jumlah penduduk Oymyakon hanya sekitar 500 orang. Mayoritas di antara mereka tidak bercocok tanam, sehingga makanan sehari-harinya adalah daging kuda atau rusa. Sementara anak-anak di belahan bumi selatan keluar dan sekolah selama hari-hari bersalju, anak-anak Oymyakon terjebak di dalam kelas. Mereka baru meninggalkan ruang-ruang kelas atau rumah saat suhu di kisaran minus 52 derajat Celcius. Seperti apa reaksi tubuh pada suhu ekstrim tersebut? Mungkin secara simpel seperti ini. Jika kalian keluar rumah dengan buka baju di Oymyakon, maka dalam 1 menit bisa dipastikan kalian akan mati kedinginan. Selain masalah terpencilnya kota ini, hawa dingin memaksa warga desa hidup di tempat sederhana dengan sedikit kenyamanan. Bisa dibayangkan, mobil pun sulit dihidupkan. Pelumas dan bahan bakar beku dalam waktu 5 jam. Aki menjadi cepat soak. Singkatnya, sesuatu yang tidak berbulu akan gagal menahan dingin. Barang elektronik pun semuanya tidak berguna. Mungkin salah satu tantangan paling sulit yang dihadapi di wilayah tersebut adalah menguburkan orang mati. Dengan tanah dalam kondisi permafrost, dibutuhkan beberapa hari untuk menggali kuburan. Mula-mula, warga membuat api unggun untuk membakar batu bata. Lalu, batu yang membara dibiarkan di atas tanah sehingga bisa dicangkul atau dilubangi. Setelah itu, diletakkan batu yang membara. Setelah tanah melunak, penggalian diteruskan. Begitu berulang-ulang sampai tanah cukup luas untuk meletakkan peti mati. Suhu dingin ekstrim di Oymyakon justru dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Di sana terdapat pasar pariwisata yang relatif sukses. Beberapa aktivitas seru yang bisa dilakukan seperti memancing ikan di sungai es, berburu rusa, hingga mandi di mata air panas. Dan suhu di kawasan mata air panas ini bisa mencapai 150 derajat Celcius. Cukup panas untuk tempat yang sangat dingin. Alternatif kegiatan lain di Oymyakon adalah berwisata alam, sekaligus mengunjungi Pilar Lena, Penjara Gulag, atau Desa Tomtor. Uniknya, desa ini kerap menyelenggarakan festival kutub tahunan yang memamerkan budaya serta masakan Ifeng dan Yakut. Meski begitu, destinasi Oymyakon tak memiliki hotel atau restoran. Oleh karena itu, kalian perlu memesan layanan homestay dari penduduk setempat. Atau jika tidak, wisatawan dapat menghubungi Visit Yakutia karena menjual paket tur yang recommended. Paket tur ini biasa dibuka pada pertengahan November sampai awal April. Ini disebabkan oleh cuaca ekstrim Oymyakon pada akhir Desember hingga pertengahan Januari. Selain waktu tersebut, Oymyakon berada pada musim panas dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius.